Assalamualaikum guys, halo YouTube hingga tadi sekian lebih kiri. Welcome back to my channel. Kali ini kita akan melanjutkan mashup video yang ke-27. Dan siapakah santri yang akan kita mashup kali ini? Just let's see. Dia adalah amazing santri. Banyak hal-hal yang menginspirasi yang saya temui dari dirinya. Secara tidak langsung hal-hal tersebut menjadi motivasi untuk saya. Dan siapakah dia? Dia adalah Muhammad Saifullah. Ya, saya lebih sering memanggilnya Musa sih. Awalnya pun saya sedikit bingung dan bagaimana bisa Muhammad Saifullah dipanggil Musa. Dan alangkah begitu kagetnya, ternyata dari kemarin saya memanggilnya Musa, tapi saya belum tahu bagaimana bisa dipanggil Musa. Setelah saya cari informasi lebih lanjut, ternyata Musa itu singkatan dari Muhammad, saya itu Saifullah, jadi Musa. Cukup unik dan lucu juga ketika saya baru saja mengetahuinya. Dia adalah santri yang kalem, tidak banyak bicara, santai, tapi di balik kalemnya itu, diam-diam ternyata dia amazing guys. Ya, amazingnya itu seperti apa? Dia itu adalah santri yang rasa ingin tahunya itu tinggi guys. Tidak hanya itu, dia itu selalu semangat belajar mengenai apa saja yang ada di pondok pesantren MTA. Apalagi hal-hal yang belum dia bisa. Pasti dia berani mencoba dan berusaha untuk melakukannya. Oleh karena hal itu, dia mendapatkan amanah menjadi anggota dari OPPM, Organisasi Pengurus Pondok Pesantren MTA. Hampir setiap kali saya ke pondok pesantren MTA selalu saja menemui Musa sedang asik menjalankan amanah dan tugasnya sebagai anggota OPP MTA. Dia mendapatkan amanah di bagian penerangan. Awalnya saya kira bagian penerangan itu ya semacam yang mengurusi kelistrikan, lampu-lampu, dan lain sebagainya. Ternyata tidak hanya seperti itu guys. Setelah saya cari tahu lebih lanjut, ternyata tugasnya adalah menyampaikan pengumuman-pengumuman dan sebagai penghubung. Dapat dikatakan informannya pondok pesantren MTA atau badan komunikasinya. Singkat cerita, tugasnya Musa ini lebih ke mempermudah sarana informasi dan komunikasi. Entah itu pengumuman, pencarian, atau menghubungkan antara eksternal dan internal dari pondok pesantren MTA. Jadi sangat cocok apabila kita hendak mencari informasi teraktual dari pondok pesantren MTA, kita bisa menghubungi Musa dan teman-temannya di bagian penerangan. Saya perhatikan Musa ini adalah santri yang terlihat dewasa, tidak hanya dari postur tubuh yang lebih tinggi dan lebih besar dari teman-temannya, melainkan dewasa dari sikapnya juga. Terlihat dari bagaimana caranya menyikapi suatu hal. Kegiatannya di pondok pesantren MTA, selain menjalankan amanahnya sebagai anggota OPP MTA, saya juga pernah menemuinya di berbagai kegiatan olahraga. Tidak hanya olahraga wajib seperti bela diri dan lainnya, saya rasa Musa pernah mencoba semua olahraga, dari sepak bola, voli, badminton, dan lain-lain. Untuk respon dari orang tua, saya pun beberapa kali menemui sebuah komen di salah satu video saya. Bahkan pernah sekali ketika saya melakukan siaran live di malam hari mengenai pondok pesantren MTA. Ketika saya perhatikan di live chat, ternyata audiens yang hadir itu hanya ayah dari Musa ini. Saya pun pernah bertemu dengan orang tua Musa di pondok pesantren MTA ketika menengoknya. Tidak hanya ayah dan ibunya, tapi sekeluarga, adik-adiknya, kakak-kakaknya, semuanya kebetulan saat itu datang guys. Meskipun hanya sebentar bertemu, ternyata kita banyak cerita, saling menyimpan nomor telepon, dan terciptalah beberapa hubungan yang seru di setiap harinya. Dan seketika itu juga saya menjadi tahu bahwasannya Musa ini juga rajin menghafalkan Al-Quran. Bahkan yang terakhir saya ketahui, dia itu udah selesai beberapa juz. Secara tidak langsung hal-hal tersebut juga menjadi motivasi untuk saya pribadi. Hampir di setiap hari sejak saat itu saya mulai ikut semangat hafalan guys. Ditambah lagi ketika saya mulai mengenal beberapa santri lebih dekat,
Ternyata banyak santri-santri yang sudah menghafalkan dan menyelesaikan beberapa juz. Apalagi ada santri yang benar-benar memulainya dari nol. Dari sejak pertama kali dia masuk ke pondok pesantren MTA. Semakin lama saya kenal dan dekat dengan beberapa santri, membuat saya suka mencari inspirasi dan motivasi dari mereka. Salah satunya Musa. Ya, kata-kata untuk si Musa, dia itu santri yang kalem, dewasa, dan sosok yang inspiratif buat saya dan juga adik-adiknya. Pesan-pesan saya untuk Musa ketika mungkin nanti melihat video ini, yang pertama jelas saya ucapkan terima kasih seterus-terusnya telah menjadi motivasi saya meskipun secara tidak langsung. Tetap jaga keistiqomahan baik-baik dan selalu buat peningkatan supaya saya juga semakin terpacu dengan kalian semua. Karena kalian semua para santri adalah orang-orang yang telah merubah saya secara tidak langsung. Ya, mari semangat berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Semoga kita semua menjadi pribadi yang lebih baik dari yang sebelumnya. Ya, saya rasa cukup. Bila ada salah kata maupun tingkah laku yang kurang berkenan dari saya mohon maaf terus-terusnya. I hope see you soon on the next masab video. Dan siapakah santri yang akan kita masab berikutnya? Just stay tune on my channel and don't go anywhere. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kesulitan mungkin? Belum pernah mencoba ujian lisan? Baru pertama kali? Dua kali? Tapi keseluruhan lancar? Alhamdulillah. Nah, masih ada ujian lagi, masih ada? Sampai? Satu pekan ada? Dua pekan. Oke, semangat. Oke. Iya, tak bantuin kalau tanyanya bingung. Rumahnya di sini, daerah Kerjo. Oh, dekat sini ya. Cabangnya Kerjo 1. Kalau bapaknya dari mana? Karangturi. Oh, Klaten. Dari Klaten. Ini rombongannya bus atau naik bis? Oh, banyak ya. Pakai seragam semua. Sini sambil sini sambil menghadap sini. Bro. Kawan-kawan dibantu itu menghadap sini. Bil, cuma tanya-tanya Bil. Sambil Bil. Cuma tanya-tanya. Masa nangis? Masa cuma di video itu nangis? Katanya dia demam sama kamera. Demam. Sakit. Habis ke video langsung sakit. Sekarang ya. Bagaimana ujiannya kemarin? Satu juz. Bagaimana lancar atau ada yang sedikit lupa ya? Ya nggak apa-apa. Ini tetap semangat. Start pertama ya 1 juz. Alhamdulillah. Bertanggung jawab atas seluruh olahraga Oh ya, olahraganya di hari apa saja? Oh, hanya di hari. Lanjutnya. Saya bertanggung jawab atas ketertiban masjid, contohnya seperti Microsoft saat mau dipertandingkan ya kita membuat tanggung jawab atas pengumuman yang ada di langsung masjid Hal yang paling menyenangkan di pesantren apa? Perpulangan. Aduh, parah. Terus oh, kelas. Hari yang paling menyenangkan? semuanya Semuanya menyenangkan. Wih, alhamdulillah. Terus apa ya? Kalau susahnya apa sih di sini? Enggak ada. Alhamdulillah, cocok. Ini ada request yang tanya susah semua. Tapi para santri ternyata menjawab tidak ada susahnya, di sini menyenangkan terus kayak. Gimana? Terus ada lagi hal yang selain
Selain kayak gitu apa coba? Yang contohnya kayak gitu, misalnya itu sekedar contoh saja. Ada yang lain? Lamborghini apa itu? Gerobak sampah. Gerobak apa? Unik sekali memberi nama sendiri. Dan ada lagi. Mengingat karena masih pandemi, ternyata Pondok Pesantren MTA sedang melakukan karantina dan pembatasan skala besar bagi seluruh keluarga besar Pondok Pesantren MTA. Sejak saat itu saya lost kontak dengan semua santri. Dan tidak perlu ditanya lagi, jelas saya sangat merindukannya. Jangan salahkan ketika sosial media saya dipenuhi dengan kata-kata rindu tentang santri. Karena dengan menuliskannya, hati saya terasa lebih nyaman. Sehingga wali santri yang telah memberikan sebuah request mengetahui apa yang terjadi sebenarnya. Karena saya hanya takut mengecewakan. Kenapa saya begitu merindukannya? Jelas karena mereka itu baik dari proses pendidikan di Pondok Pesantren MTA. Mereka pun juga mengajarkan saya banyak hal. Sehingga saya ketika terjun di dunia kemajelisan dan TPA, saya pun tak sedikit juga menerapkan apa yang mereka ajarkan kepada saya. Memang kalau dilihat dari usia saya lebih tua, tapi tidak ada salahnya saya belajar dengan mereka semua. Dan bagi saya itu sebuah anugerah yang patut dipertahankan. Meskipun akhir-akhir ini saya sempat jatuh sakit dan tak sedikit yang mengkhawatirkannya, tenang, saya tidak corona. Jadi mungkin saya hanya terlalu lelah dan terlalu rindu. Jujur. Saya merindukan semuanya yang berhubungan dengan Pondok Pesantren MTA. Dari ustadz-ustadznya, santri, tukang kebun, satpam, dan semuanya. Oleh karena itu, untuk sedikit mengurangi rasa rindu saya kepada kampung damai, saya mencoba melanjutkan mashup video. Dan semoga ini bermanfaat buat semuanya. Dan semoga ini juga bermanfaat untuk semuanya yang sedang dilanda rindu dengan kampung damai. Saya rasa cukup. Sekian, bila ada salah kata maupun tingkah laku yang kurang berkenan dari saya mohon maaf setulus-tulusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.